warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Nah, kita lihat kuadran dulu ya. Kita bahas kuadran terlebih dahulu. Kuadran itu, ini kita buat sebuah sumbu mirip koordinat kartesius, cuman kali ini kita berbicara tentang sudut. Sudutnya kita mulai dari 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat, kemudian kembali lagi ke 360 derajat. Ini kita namakan kuadran pertama, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, yang ini kuadran keempat. Di kuadran pertama yang positif, semuanya positif ya, sin, cos, tangen, sampai kotangennya, cos sekan dan sekannya, semuanya positif. Di kuadran kedua yang positif hanya sinnya saja, selebihnya negatif. Di kuadran ketiga yang positif itu hanya tangennya saja. Di kuadran keempat yang positif hanya cosnya saja ya. Nah, perlu kita ingat ya, apabila nanti kita menggunakan 180 derajat dan 360 derajat, maka artinya tetap. Nah, apabila kita menggunakan 90 derajat dan 270 derajat, berarti berubah. Apanya yang berubah? Berubah itu maksudnya nanti sin berubah menjadi cos dan cos berubah menjadi sin, gitu ya. Sin berubah menjadi cos atau cos akan berubah menjadi sin. Kemudian yang berubah kembali yaitu tangen ya, akan berubah menjadi kotangen atau sebaliknya. Seperti itu ya. Kita lihat contoh soal yang pertama. Berapakah nilai dari sin 150 derajat dikurang cos 300 derajat ditambah tangen 225 derajat? Nah, kita lihat di sini sin ya sama dengan sin. Nah, 150 derajat itu coba kita lihat lebih dekat ke 90 derajat kah, atau lebih dekat ke 180 atau 270 atau 360 ya. 150 ini lebih dekat ke 180, makanya kita gunakan 180 derajat dikurang, nah supaya hasilnya 150 berarti ini kan dikurang 30 ya, 30 derajat ya, dikurang, nah cos 300 artinya 300 kan lebih dekat ke 360 ya, berarti jadinya cos 360 dikurang berapa supaya menjadi 300, berarti dikurang 60 derajat, ditambah tangen 225 itu lebih dekat ke 270, berarti tangen 270 dikurang 45 ya, 45 derajat. Oke, sama dengan, nah sin 180 kita menggunakan 180, ingat yang tadi ya, kalau kita menggunakan 180 dan 360 berarti tetap, kalau di awalnya sin ya tetap sin gitu ya. Kalau kita menggunakan 90 atau 270 derajat berarti berubah ya. Nah, kalau di sini kita sinnya itu kita menggunakan 180 derajat berarti dia tetap sin ya. Sin, nah lihat ujungnya sin 30 derajat dikurang. Nah, ini kita menggunakan 360 berarti tetap cos ya. Cos berapa? Lihat ujungnya ini cos 60 derajat ditambah. Nah, kalau ini kita menggunakan 270. Kalau menggunakan 270 berarti berubah ya, dari tangen menjadi kotangen. Berarti menjadi kotangen 45 derajat. Nah, sama dengan sin 30 derajat setengah ya. Nah, coba kita lihat 150 itu berada pada kuadran kedua ya. Pada kuadran kedua yang positif sin. Oke, berarti tidak berubah ya, berarti sama dengan setengah. Dikurang cos 60. Cos 60 itu setengah juga ya. Setengah. Cuman kita lihat tadi cos 60 itu kan asalnya dari cos 300 ini ya. Cos 300 ini kan berada di kuadran keempat yang positif cos. Oke, berarti benar ya. Ditambah kotangen. Nah, kotangen itu kan artinya 1 per tangen 45. Tangen 45 ini kan artinya 1 per tangen 45 derajat. Kan begitu ya. Nah, coba sama dengan ini setengah dikurang setengah habis ya. Setengah dikurang setengah habis. Nah, gitu ya. Ditambah, nah 1 per tangen 45. 1 per tangen 45 itu kan 1. Nah, kita lihat tandanya. Nah, tadi 225 itu berada di kuadran ketiga. Yang positif itu tangen ya. Oh, ini sudah benar positif. Dia kan tangen ya, berarti positif ya.
berarti tidak ada perubahan tanda, berarti artinya 1 per 1. 1 per 1 sama dengan 1. Baik, kita lihat contoh soal yang kedua, yaitu cos 120 derajat ditambah tangen 315 derajat dikurangi sin 210 derajat. Berarti ini jadinya cos 180 kurang 60 derajat ditambah tangen 360 dikurang 45 derajat dikurang sin 270 kurang 60 derajat. Sama dengan, karena kita menggunakan 180 berarti tetap cos ya, cos 60 derajat. Nah, kita lihat 120 itu berada di kuadran kedua. Di kuadran kedua yang positif itu sin, berarti ini jadi min ya. Kemudian, ini tetap, karena 360 berarti tetap tangen, berarti tangen 45. 315 itu berada di kuadran keempat. Di kuadran keempat itu yang positif cos, berarti ini negatif ya. Berarti ini negatif tangen 45 derajat. Kemudian lihat sin 210. Sin 210 itu berada di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga itu yang positif itu tangen, berarti sinnya ini berarti negatif ya. Negatif. Nah, karena dia di sini negatif berarti sini jadi plus ya. Plus. Nah, ini berubah karena kita menggunakan 270, berarti berubah dari sin menjadi cos 60 derajat. Berarti min cos 60 derajat itu berarti setengah. Tangen 45 itu 1 ya, berarti min 1 plus cos 60 itu Nah, bagaimana dengan sudut yang lebih dari 360 derajat? Nah, jadi kalau untuk yang sudut lebih dari 360 derajat, maka berlaku rumus seperti ini ya. Sin A ditambah K kali 360 derajat sama dengan sin A. Untuk yang cos, ini rumusnya sama semua ya, cuman beda depannya aja. Berarti cos A ditambah K kali 360 derajat sama dengan cos A. Kalau untuk tangen, berarti tangen A ditambah K kali 360 derajat sama dengan tangen A. Kalau kosekan, berarti sama aja, A tambah K kali 360 derajat sama dengan kosekan A. Kalau untuk sekan, berarti A tambah K kali 360 derajat sama dengan sekan A. Dan yang terakhir, kotangen A ditambah K kali 360 derajat sama dengan kotangen A. Di mana A-nya ini, K-nya ini itu apa namanya ya, konstanta gitu ya, dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Lebih jelasnya nanti kita lihat contoh ya. Baik, kita lihat contoh soal yang ketiga. Nah, untuk sudut yang lebih dari 360 derajat, cos negatif 480 derajat ditambah sin negatif 1020 derajat per tangen negatif 870 derajat. Nah, ini kita keluarkan negatifnya, berarti jadinya cos. Nah, kita gunakan rumus yang di atas tadi. Nah, itu dia ya. Berarti cos A, A-nya itu nanti kita cari dulu K. Kira-kira 360 ini kita kalikan berapa? Dia tidak boleh melebihi 480 ini ya. Kalau seumpamanya 360 itu kita kalikan 2, itu kan sudah lebih, berarti hasilnya kan 720, berarti kan sudah lebih dari 480 ya. Berarti di sini 1 dikali 360 derajat ditambah, nah baru A-nya kita cari. Berarti 480 dikurang 360 kan hasilnya 120 ya. Nah, gitu dia. Jadi kita cari K-nya dulu ya. Nah, ditambah, oh ini tadi, ini kan negatif ya, berarti kurang. Dikurang sin, nah ini sama. Kita cari K kali 360-nya dulu. Kalau K-nya kita ambil 2 kali 360 kan 720. Kalau K-nya kita ambil 3, berarti 1080. Nah, 1080 itu kan berlebih ya, kelebihan. Yang ini cuma 1020, berarti K-nya itu 2. 2 kali 360 derajat ditambah, baru kita cari A-nya. A-nya itu
kita kurangkan berarti 1020, kita kurangkan dengan yang ini. Yang ini kan 720 kan. Nah, berarti 1020 dikurangkan berapa tadi? 720 ya. Itu kan hasilnya 300. Nah, di sini baru kita tulis 300 derajat. Oke. Nah, ini tangen negatif, berarti kita keluarkan dulu negatifnya. Berarti tangen A ditambah K kali 360 derajat. Kalau kita ambil K-nya 2, kan 720. 2 kali 360 kan 720. Kalau kita ambil K-nya 3, tadi kan 1080. Kalau 1080 kan kelebihan ya. Berarti K-nya itu 2. 2 kali 360 derajat, baru kita tentukan A-nya. A-nya di depan, berarti selisih dari 870 derajat dikurang 720. Nah, 870 derajat dikurang 720 hasilnya adalah 150 derajat. Sama dengan, coba kita lihat tadi rumusnya kan cos A tambah K kali 360 derajat itu sama dengan cos A. Kita ambil ujungnya aja, A-nya aja kita ambil ya, berarti jadinya min cos 120 derajat. Dikurang sin, depannya aja 300 derajat per, berarti min tangen 150 derajat. Sama dengan min cos 120 derajat, berarti 180 dikurang 60 derajat dikurang sin 360 dikurang 60 derajat per, berarti min tangen 180 kurang 30 derajat. Sama dengan, berarti min cos 60 derajat. Tidak berubah ya, karena kita menggunakan 180 ya. Kemudian yang ini juga tidak berubah, berarti tetap dikurang sin 60 derajat per, nah yang di bawah juga tidak berubah, berarti tetap min tangen 30 derajat. Sama dengan, ini kita buat ke samping ya. Berarti kita lihat di sini di kuadran kedua. Kalau di kuadran kedua yang positif itu kan sin. Berarti ini negatif hasilnya. Nah, ini tadi sudah negatif, berarti dia berubah jadi positif ya. Kemudian yang ini di kuadran keempat yang positif cos. Berarti ini jadinya negatif ya. Nah, karena ini negatif berarti ini berubah jadi positif ya. Kemudian yang di bawah ini kuadran kedua yang positif sin, berarti ini negatif yang di bawahnya. Karena dia sudah negatif berarti berubah juga jadi plus ya. Cos 60 adalah setengah ya. Cos 60 itu setengah. Nah, ditambah sin 60 itu setengah akar 3 per tangen 30 itu sepertiga akar 3. Kita lihat penyebutnya sudah sama ya yang di atas ya, berarti tinggal 1 ditambah akar 3, berarti kan 1 tambah akar 3 per 2. Yang ini kan per bagi ya, bagi kita yang di bawahnya ini kan sepertiga akar 3 itu kan sama dengan akar 3 per 3. Yang di atasnya akar 3, di bawahnya 3, berarti ini kita ubah menjadi kali. Nah, 3-nya berubah posisi, akar 3-nya jadi di bawah, berarti sama dengan, ini kita kalikan ya, berarti jadinya 3 tambah 3 akar 3 per 2 akar 3. Yang atas kali atas, bawah kali bawah.